kalau kalian pengen kelihatan good looking depan good maba. looking depan maba, Apa kalian tuh? tuh nggak perlu pakai sendal. Gak harus pakai alas kaki, bener. Nggak harus pakai alas kaki, nggak harus pakai baju juga. Hah? Pertanyaan pertama. Oke. Sepatu harian buat berdiri lama, commuting jauh pakai transportasi umum sama yang nyaman buat Jepangan. Keywordnya Jepangan ya. Anaknya wibu banget ini. Ih, wibu! Dari aku dulu ya? Ya, Boleh? boleh. Kalau dari gue pribadi, sarannya adalah Reebok Clapsy. Oh, kenapa? Clapsy? Karena chain-nya adalah chain solid. Oh, bisa. Jadi bakal cocok lah. Oke. Apalagi kalau di Terus. kantor. Udah sih overall itu kalau enggak Ultraboost sih. Ultraboost 10. Nice. Nyaman. Tapi sebenarnya sepatu Jepangan tuh ada satu yang wajib loh. Apa tuh? Underrated. Sepatunya Orang Naruto? Bukan, New Apa? Balance. Yang mana? Nggak tahu ya. NB itu dipakai sama ikon Jepangan nomor 1. Takumi Fujiwara, tukang tahu. Dipakai ngedrift, man. Tapi kita tahu nih, NB itu enak juga kan dipakai jalan, dipakai berdiri lama. Gua nambahin ya, kalau Jepangan itu harusnya ada 2 brand lagi sih. Apa tuh? Mizuno dan Asics lah. Ya, kalau kalian nonton Onitsuka nggak Haikyuu, dibawa? ya kan Onitsuka juga. Onitsuka itu anaknya Asics Asics. ya. Masuk ya. Kalau kalian nonton Haikyuu ya, gua nggak nonton Haikyuu, tapi sepupu gua nonton. Ya katanya Slandang juga ada. pada pakai Mizuno dan Asics Betul. gitu katanya. Ya tapi kalau merujuk sama Asics ya, karena Mizuno gua belum coba. Asics tuh menurut gua itu ada 2 nih yang top tiernya kalau untuk kategori ini. Yang pertama kalau kaki kalian aman-aman aja, Nova Blast. Itu harganya relatif waras karena bisa kalian dapat di harga 2 juta bahkan kurang. Ada yang lebih murah benar. Diskonnya biasa Banyak sering. diskon. Nah, Nova Blast ini buat all rounder tuh enak banget buat lari, buat jalan, buat berdiri lama itu relatif aman. Nah, kalau kalian agak bermasalah, lebih baik ke kayaknya 30 karena nggak terlalu tinggi. Bagus. Itu. Lanjut, pertanyaan kedua adalah sepatu formal all black yang nyaman buat smart casual juga bisa. Oke. Tapi yang utama dari smart casual adalah menjadi smart buyer. Betul. Utamakan Anda smart buyer dulu, baru pakai sepatu yang smart casual. Kalau saran gue sih pertama adalah Stan Smith yang all black sih. Stan Smith all black the best. Itu menarik tuh, itu menarik. Ya walaupun ada juga yang pakai sintetis, jadi bakal lebih pendek umurnya. Next mungkin Common Project yang all black juga ada. Yang Achilles Low yang Yang itu ya. Achilles Low, benar. Tapi kan keywordnya formal, Pak. Apa zaman sekarang juga yang kayak gitu udah masih masuk formal? Kalau zaman sekarang iya sih. Oh, jadi mungkin lebih ke ini ya dress code-nya yang semi formal kalau kata Oki ya. Nah, bagian gue merekomendasi yang formal benerannya. Jadi tergantung nih level formal kantor kalian kayak gimana. Karena kalau sneakers bisa masuk, jadi rekomendasi Oki tadi sebenarnya udah relatif oke ya. Kalau gue sendiri lebih rekomend kalian ambil jadi rata-rata sepatu yang udah Goodyear Welt itu bagus dan enak untuk berdiri lama, jalan di kantor ya buat kantor all rounder itu bagus. Nah, kalau kalian bilang, "Oh, sepatu kulit tapi kan kaku." Tenang, kalian belum nyobain sepatu kulit yang beneran. Itu biasanya minimal kalian akan spend 3 sampai 5 juta. Mulai dari Fortuna gitu ya kalau yang lokal. Kalau mau di-push sampai ke atas budgetnya, pengalaman gue sendiri pakai Church's itu yang gue bisa bilang valid enak gitu ya. Tapi memang semuanya itu Goodyear Welt. Kalian bisa nonton nih video-video review kita tentang sepatu-sepatu Goodyear Welt apa aja yang harus dicari. Jadi selain konstruksinya yang bener ya, dia support-supportnya juga bener. Contoh size-nya itu harus bagus. Terus yang kedua, alasnya juga biasanya ya dia pakai yang kulitnya juga tebal gitu. Itu salah satu ciri-cirinya lah. Dan harus cukup lebar. Gimana biar bisa mengakomodasi kaki kita. Karena banyak juga merek-merek luar itu yang terlalu narrow. Jadi buat kaki kitanya ya terlalu sempit dan itu tetap nggak enak kayak gitu. Kurang lebihnya gitulah. Next, pertanyaan berikutnya adalah sepatu buat ngojol nih yang nyaman dipakai. Sepatu buat ojol di Indonesia mungkin harus cari yang empuk mungkin. Mungkin yang empuk, mungkin yang uppernya nyaman. Tapi kalau gue mikirnya sebenarnya lebih ke budgetnya dulu sih. Oh, iya. Sekarang penghasilan ojol rata-rata berapa? Kalau tahun-tahun kemarin ojol yang spesialis food ya, itu gue pernah dapat bocoran biasanya 10 sampai 15 bahkan 20 tuh bisa nyampe loh. Juta? Iya. Per bulan? Iya. Yang food. Nah, kalau yang penumpang di bawahnya itu. Jadi budgetnya gimana dulu? Nah, sekarang dengar-dengar penghasilannya turun. Betul, Turun berapa persen gue nggak tahu. Tapi asumsikan dari 8 gitu ya, 5 sampai 8 lah. 5 sampai 8. Masuk akal dong ya. Kita kaliin berapa persen nih budget buat beli sepatu? 10 sampai 20%. 20, berarti 2 jutaan. Ya, 2 jutaan. 1-2 jutaan lah. Sekarang kita bandingin dengan di lapangan. Lu suka nemu apa kalau lihat ojol di lapangan? Kalau ojol biasanya kebanyakan Nike yang kayak Roseran gitu sih, Pak. Ya, mungkin yang alumni korporat ya, banyak itu sepatu wajib korporat.
di 5 tahun ke belakang tuh Kalau Resera. nggak brand-brand es gitu, yang brand es Oh, empuk oke gitu. oke. Sama ini suka lihat yang pakai vulkanisir nggak? Vulkanisir juga ada, benar. Kalau gue lebih setuju vulkanisir sebenarnya. Oh, iya? Kalau vulkanisir itu sebenarnya konstruksinya dia tuh lumayan kuat. Nah kalau kita ngojol itu kan pasti kena hujan ya. Sepatu tempur lah bisa dibilang. Itu ada alasan kenapa sepatu tempur itu rata-rata memang sepatu vulkanisir ya. Karena memang mereka tuh kuat. Jadi si konstruksi vulkanisir dia itu minimal relatif kuat lah. Meskipun pasti akan ada hancur-hancurnya juga. Dan vulkanisir nih di harga segitu kalian bisa dapat diskonannya Converse, diskonannya Vans. Itu jelas bisa. Buat yang lokalannya juga banyak, ada Ventela dan yang lain-lain. Itu nomor satu sih menurut gue itu dulu dari segi ketahanan. Nyaman nggak jelas nggak, tapi minimal nggak kesulitan lah kalian ngoper gigi. Kalau kalian pakai motor yang pakai gigi atau pakai kopling. Next, suka lihat apa lagi? Iya. Yang anak mudanya nih, gue suka lihat pakai NB loh. Ada. Ada, tapi bukan 327. Justru NBM yang culture. justru yang culture. Nah ini nggak tahu apakah memang dia ojol culture apa gimana, gue nggak tahu ya. Tapi gue pernah lihat 1996 enggak sih, 2002 kayaknya 2002R. 2002R ada. Ya, kalau budget kalian masuk boleh aja sih. Boleh aja, karena emang banyak juga yang diskonan kok. Iya iya. Yang diskonan. Tapi itu dia yang lucu, nggak sayang ya buat kita ke tempur. Itu dia. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Dipakai hujan ya. Kalau buat lokal ya, buat yang pasti sih ya, yang tahan air. Tadi mungkin rekomendasi yang ada Gore-Tex-nya bagus juga tuh. Yang ada Gore-Tex-nya bagus. Ya. Tapi terlalu mahal sih kayaknya kalau Gore-Tex. 2 ke atas sih. Ya, kalau ojolnya yang 10 juta ke atas boleh lah Boleh, ya. boleh. Tapi kalau yang segitu itu rata-rata sih amannya ya vulkanisir lah. Karena kan buat dihajar ya. Benar-benar. Atau sebenarnya sendal. Sendal lebih baik. Iya. Sendal lebih baik. Iya. Tapi kan tidak disarankan untuk pengendara motor bahaya. Kurang aman ya. Tidak melindungi dari luka ya. Benar, tidak Betul, betul, betul. Sip, langsung pertanyaan berikutnya adalah sepatu. Nah, ini masuk ke sepatu high vulkanisir yang under 400.000 buat elevators dan tubuhnya lebar. Apa ya? Susah. Soalnya vulkanis masalahnya. Iya. Under 400.000 Iya. lebar itu pasti lebih jarang Ada lagi. nggak sih yang lebarnya kayak Vans? Kalau yang lokal kayaknya Ventela aja yang mendekati Vans, modelnya Ventela nggak masih terlalu lebar. so-so sih, ya. Nggak, iya medium dia. Paling lebar ya Vans. Jujur aja Vans. Untuk vulkanisir Ini tanya tanggal berapa? Kayaknya bisa kita rekomen deh. Apa Kita dapat ini loh, dapat voucher dari NCR Sport. Oh, ada. Iya, buat vouchernya 500 ribuan sih buat beli Vans. Voucher Iya. 500.000 Iya, untuk dan beli kalian fans. dan kalian kalau mau yang nonton ya, kalau mau bisa kita kasih nih. Oh iya? Iya, nanti cek-cek aja ya di posting-postingan kita yang lain Nanti ya. kode vouchernya Syupolis fans 500.000. Nah, itu anjay. lumayan nih. Jadi buat semua penonton kita boleh. Oh iya? Iya, boleh. Harga fansnya misalkan nih 800.000, diskon 500.000 boleh. Iya, Jadi 300.000 bayarnya. kayaknya nggak nyampe sih. Tapi intinya- Paling 500 lah, tapi dapat sih kayaknya dapat lah. Ini boleh nih, boleh dicoba Worth it nih. dong. Iya, iya. Naik dikit lah, naik Naik dikit. dikit sedikit lagi 100.000 Iya, lah. cuman sampai akhir bulan. Nah, Akhir ini bulan apa? Demi kalian September akhir ya? bulan September. Demi kalian nih, boleh nih. Boleh. Oke, apa lagi ya? Ada lagi nggak? Under 400 jarang sih kayaknya, Pak. Patrobas medium ya. Iya. Aduh, sayang harga masuk. Yang biasanya harusnya bisa bikin lebar itu Kompas, tapi Kompas nggak lebar juga Pas kemarin. nggak lebar sih. Apa ya? Thunderbird nggak lebar juga. Waduh. Kayaknya nggak ada. Kalau nyari yang lebar ya bakal Iya. sangat sulit. Tapi kalau nyari yang under 400 ada banyak. Itu aja. Ada banyak. Next adalah sepatu untuk sekolah yang nyaman dipakai seharian sekaligus bisa dipakai pas jam olahraga. Ini banyak deh pasti Oke. butuh yang all rounded. Iya, ini sekolahnya di mana dulu nih? Misalkan sekolah negeri Di yang Birmingham kan mungkin, atau mungkin sekolahnya di New York gitu. Ini kita nggak tahu nih, soalnya kita nggak pernah sekolah di luar negeri. Mohon maaf ya, kita sekolah di sekolah negeri. sekolah di dalam negeri. Iya, bukan swasta gitu. Kalau buat Oke. sekolah yang kita bikin jadi dua deh, sekolah umum dan sekolah yang high class. Oke, boleh, boleh, Sekolah boleh. yang umum, contohnya apa nih? Udah pasti sih nomor satu vulkanisir, biasanya kuat. Memang dia tuh didesain untuk di-abuse dengan berbagai macam perbuatan kalian, itu harusnya aman. Dia itu bisa dipakai lari, loncat, berdiri, dan segala macam, dan semuanya itu aman. Dan memang zaman dulu kan si sepatu vulkanisir dipakai buat basket, buat Betul, berbagai macam olahraga. betul. Nah, gitu. Tapi pertanyaannya adalah sekarang orang-orang zaman sekarang itu kakinya kebanyakan lembek, Pak. Oh, oke. Pakai Jadi- vulkanisir yang bakyak dipakai buat basket, Oh, kecengklak oke. gitu. Oh, oke. Ya walaupun ada aja yang masih Ya. kuat kakinya. Nah, makanya harus kita kasih rekomendasi yang selanjutnya nih, yang empuk-empuk. Ada rekomendasi nggak? Kayaknya kalau buat empuk-empuk mungkin nggak bisa dipakai basket, nggak terlalu kuat lah.
Kalau saran gue pribadi sih adalah Air Max sih. Oke. Air Max mau yang 97, 90, 95 bebas. Nyarinya yang all black atau yang white black biar boleh dipakai sekolah. Ya. Cuman Kalau harganya lumayan mewah sih kalau buat sepatu anak sekolahan zaman sekarang ya, terutama kalau udah SMA, SMP udah mulai lah. Karena kalau buat level SD nih, jujur sebagai yang udah punya anak mau masuk SD, susah cari sepatu anak. Biasanya maksudnya yang size-nya atau gimana? enggak, yang memang size-nya yang nyediain. Jadi biasanya sepatu vulkanisir punya jelas. Terus yang kedua Skechers tuh biasanya yang punya ukuran-ukuran anak, sayangnya begitu. Merek lain sebenarnya punya, tapi umur SD tuh tanggung, nggak cukup gede tapi nggak cukup kecil juga. Nah, yang punya tahu nggak, Pak? Apa tuh? Vans. Oh, Vans. Vans vulkanisir lagi kecil, ya? Iya. Vans tuh jadi surga sih kalau buat yang size kecil gitu ya. Nah, kalau kalian budgetnya bisa up ya. Jadi kalian ini udah umur SMP SMA katakanlah ya, budgetnya udah bisa di 500. Nah, ini mulai enak. Di size 38, 39 cowok-cowok, yang cewek-cewek nih yang masih agak PR, itu udah ada 910, Ortus, Ardiles gitu ya, bikin sepatu-sepatu yang sporty tapi bisa banget dipakai sekolah. Tinggal cari colorway hitam. Benar-benar. Yang paling cakep tuh, iya yang paling cakep tuh di range harga segitu. Dulu tuh ada Ortus yang Black Panther. Wow, itu menurut gue cakep. Itu cakep banget. Warnanya hitam, ada aksen ungunya dikit kalau boleh. Boleh lah itu sekolah. Ya, boleh lah. Itu cakep banget. Kalau Ardiles kayaknya ada deh. Kalau ada harusnya menarik. Jadi trio itu ya. Tapi rata-rata ini kan sepatu lari ya. Nah, dipakai nongkrong ya kita nggak tahu nih. Nah, dipakai buat nanti malam-malam ikutan geng motor. Nah, kita nggak tahu nih yang cocok yang mana. Kan umur SMA itu biasanya ya. Seperti di itu loh, kayak di film Dilan. Masih ada nggak sih sekarang yang kayak begitu ya? Nah, kalau di Bandung banyak. Nova Blast ini juga range harganya banyak sekali. Range ukurannya banyak banget. Jadi dari yang size kecil sampai size gede. Dan ini unisex ya, cowok cewek bisa masuk. Pilihan yang tepat kakak, kalau kata pegawai THD man. Oke, apa lagi ya? Oh iya, ada. Dari Adidas ada nggak? Aduh, Pure Boost dulu Pure tuh. Boost. Kalau ada Nike Rocheran sih kita masih rekomen loh. Tambahan. Ini sepupu gue nih yang SMA itu pakainya Onitsuka. Tapi Onitsuka yang mana? Meksiko 66. Tapi harganya udah nggak asik udah nggak asik. Kalau kalian bisa dapat diskon boleh lah. Gue lebih suka pakai Onitsuka sih daripada Samba. Kalau untuk kebutuhan sekolah terutama ya, karena lebih nyaman, lebih bisa all-rounder. Kalau pakai sepatu kulit, entah kenapa banyak anak sekolah sekarang banyak yang milih Dogmart. Biar culture kali ya. Salah satunya nih yang udah pernah kita coba adalah Axel Shoe & Co. Itu udah cukup proper semuanya. Dia ringan, dia enak dipakai lama, dia everything's good. Dan modelnya juga buat yang dia di 1,5-an sih harganya. Si Axel Co. Axel cukup Shoe & Co. terjangkau ya? Cukup masuk akal lah. Jangan beli sepatu kulit under 1 juta karena itu sampah. Okay. Next adalah sepatu running under 500.000. Oke. Buat yang baru mulai lari. Nah, jadi belum terlalu expert lah. Pertanyaannya sebenarnya gini dulu, kenapa harus di bawah 500? Mungkin biar yang lebih terjangkau sih. Tapi karena untuk baru sih pertama kali lari aja. Nah, ada ya itu juga jadi pertanyaan karena ada orang-orang yang mikir mendingan beli murah karena masih coba-coba. Murahnya yang gimana dulu nih? Nah, sebenarnya kalau murahnya bener proper nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau dia murahnya karena cutting cost aja deh, tapi dia sebenarnya mampu, mendingan dipasin di 500. Kalau boleh saran sih, kita baru kedatangan nih Adidas apa tuh? Udah dipajang belum? Ada tuh. Ini menarik kok buat ini ya, buat yang baru ini menarik. Tapi 500-an ya? 509 gitu, 4 something ya gitulah. Cuman minusnya dia agak kaku di depannya. Kalau dari Ortus Hyperblast, kalau dari 910 itu 910 apa yang dipakai si Erik tuh? 910 Hana. 910 Hana. Mills belum nyobain. Mills kita belum pernah bedah. Iya, belum nyobain. Bisa kasih saran. Mungkin Junior Sombra boleh sih. Junior Sombra. Oh iya. Sombra sama apa sih kemarin tuh? Kalau Junior Sombra kan kisaran under 400 malah. Gitu lebih murah. Ya karena memang kita temuin ya yang akhirnya beneran bisa proper dipakai lari itu adalah unit yang sport ya. Karena dia memang unit performance ini memang nembaknya buat dipakai performance bukan sport style lagi. Gitu. Catatan kenapa kita nggak rekomen di bawah 500 durability? Karena harga sepatu yang under 500 itu pasti nggak akan bertahan panjang lah ya, bertahan lama lah ya. Buat coba-coba oke. Tapi kalau emang pengen dilanjutin ke serius, mending cari yang 500. Iya. Lanjut adalah sepatu untuk flat foot.
Biar bisa dipakai jalan 10.000 langkah per hari. Oke, ini korban iklan susu ya? Ada. Jalan 10.000 langkah sehari kata iklan susunya. Kita tidak menyarankan sepatu cushion, yang kita sarankan sepatu stability. Yuk absen, sepatu stability ada apa aja? Kalau Asics ada Gel Kayano, NB ada apa lagi? Kalau di NB itu apa ya? 8 berapa itu? 860 mungkin ya. 860. 860. Brooks ada nggak? Brooks ada yang adrenalin. Oke. Cari yang seri adrenalin. Terus dari Saucony itu Saucony. ada yang grid. Oh, oke. Yang Nah, gridnya. dan memang 4 brand ini secara performa ya di zaman sekarang mereka lebih terjamin lah. Plus satu Hoka sih biasanya. Jadi cari sepatu-sepatu yang tebel tapi kalau bisa jangan yang empuk gitu. Kalau emang cari, karena stability itu nggak mungkin cushion ya, nggak mungkin Iya, lah ya. nggak Tapi mungkin tetap cushion. keras empuk. Kayak Betul, gitu, benar. betul. Next adalah sepatu buat gym. Wah, Anak gym. Sepatu gym itu standarnya gimana sih? Kayaknya harus yang stabil juga sih ya. Stabil Iya. dan soalnya nggak tebel ya. Betul. Jadi kalau gym itu pasti ada hubungan dengan angkat beban. Benar. Nah, kalau buat angkat beban nggak boleh soalnya yang tinggi-tinggi. Nggak boleh, Harus- boleh banget lah pokoknya. Harus yang rata. Itu banyak yang pakai sepatu-sepatu apa coba? Apa? Sendal malah. Organisir. Oh, kalau iya. Iya. Kalau itu pasti. Vans Converse tuh banyak loh yang pakai. Betul. Karena memang memenuhi lah. Kemudian muncul nih aliran baru. Apa tuh? Aliran baru ini biasanya pakai sepatu barefoot. Kalau iya, yang sering gue lihat ya, terutama yang suka ikutan kelas, itu yang berbau-bau gimnastik, itu biasanya pakai Vibram Five Fingers dengan catatan mampu karena 2 jutaan. Yang lokalnya ada yang udah mulai juga pakai Piop. Nah, tinggal kalian cocoknya gimana. Kalau buat kebutuhan gym itu kardionya pakai Converse masih bisa-bisa aja. Masih bisa. Pakai barefoot jelas bisa banget. Buat angkat beban so far so good. Kita jujur masih agak hati-hati ya karena tidak pernah bener-bener nge-gym gitu ya buat dapat pengetahuan gymnya dan segala macam, kita masih agak kurang. Kalau ditanya lebih kerucut lagi, bahkan kami mah cenderung ke sepatu barefoot aja. Sepatu barefoot. Kodachi Mana ada barefoot? Kodachi itu rata tapi apa ya, kok kayak agak tebel ya, nggak tahu juga nih, belum berani rekomen kalau Kodachi. Takut di tusbol. Hah? Sama siapa? Sama mas-mas yang ada di sana. Nggak juga. Tapi dapat iPhone Lu nge-gymnya 16. di mana sih? Tapi Lu nge-gymnya di mana sih? Ada lah, nggak boleh sebut Di merek. mana? Itu Lanjut adalah sepatu buat nakes. Nakes yang kerjanya bisa jalan berdiri sampai 12 jam sehari. Oh iya, nakes 12 jam sehari ya? bisa. Terus nanti kan Kasian disuruh banget ada kan kemarin beritanya yang dari jam 3 subuh kerja sampai jam 1 subuh. Lu nggak tahu kasusnya? Sambil suruh bayarin BPKB motor. Kalau kita ngelihat baik pedoman rumah sakitnya dulu, mereka boleh nggak pakai sepatu yang nggak segitu gampang buat disanitasi. Makanya soal lihat nggak sih belakangan ada yang pakainya kayak Crocs. Oh iya ya, harusnya yang gampang sanitasi malah. Iya, justru kalau nggak standar. yang kayak sendal-sendal karet-karet gitu, tapi ketutup semua. Katanya biar apa? Biar gampang disanitasi. Oh. Nah, kemarin kan ada ini ya, salah satu tim kita yang di rumah sakit stay lama. Kalau kita perhatiin, ada 2 merek nih yang sering muncul di sana. Apa tuh? Yang satunya NB. NB yang angkatan mudanya. Semua NB sih kalau gua ngeliat. Satu lagi tahu nggak apa? Apa tuh? Yang mulai rame nih. Jangan brand S, bukan brand S. Onroad justru kalau Oh, kalau Jakarta. iya benar. Iya, tapi kita bukan berarti langsung merekomendasikan itu ya. Artinya kalian tuh satu butuh, Goblok, sorry guys. artinya kalian butuh yang cushion tapi stabil. Yang lain kita belum pernah coba sih. Belum berani rekomen ya. Tapi ya itu intinya ya, kalau memang nggak perlu sanitasi ya cari cushion, cari stability. Ini sebenarnya sih kalau sepatu kulit yang bener harusnya nggak ngeluh juga sama movement lama. Nah, itu kan kalau dari sepatu yang buat jalan sama berdiri lama. Sekarang rekomendasi sendalnya. Ada nggak sendal yang buat jalan sama berdiri lama? Oke. Oh, ini pertanyaannya sebenarnya bisa ini ya, gabung sama yang tadi. Kalau nanyain sepatu sendal. Sendal. Kenapa ya? Jelas dong. Birken stop. Enggak, selalu. Masa lu? Terbaik sih. Terbaik. Selalu. Sebenarnya gue pengen ngasih saran. Kita
mundur dulu nih, kalau kalian ingat, kita pernah ngebahas piok dan di situ ada strap tuh di belakang, ngurangin beban si otot kaki yang terutama di bagian belakang ya. Mungkin kalau saran dari gua ada beberapa sih brand lokal yang contohnya kayak Hijack aja deh. Oh iya, Hijack bener. juga masuk sih sebenarnya. Iya, model-modelnya keren juga tuh. Modelnya bagus, terus cushion-nya juga dapet. Cuman harganya aja terlalu mahal. Terus kan bagian belakangnya juga ada strapnya juga kan. Iya. Jadi ngebantu buat itu. Kalau nggak brand-brand lain juga banyak sih. Kemarin kita tes Sirata juga bisa tuh sebenarnya. Iya, Karena memang Sirata itu didesain untuk kalian yang mau umroh. Betul, buat jalan banyak. Cuman yang kemarin gue sempat cerita adalah fitting-fittingnya aja ini. Fitting-fittingnya itu apa ya, agak terlalu ngepas lah. Jadi tinggal naik satu size aja sebenarnya nggak masalah. Kecuali kayak kalian udah 45 ke atas ya udah mentok. Udah ikhlasin aja. Tapi Sirata itu ringan, enak ya. Murah juga iya. Dia berapa ya? 200-an kalau nggak salah, lupa. Worth it lah ya. Iya, lumayan worth it. Dan kalian bisa dapetin feel umroh. Karena brandingannya emang untuk itu. Betul sekali. Cuman jangan pakai yang putih. Karena gampang kotor. Itu dia. Next adalah sepatu daily buat kuliah biar tetap good looking depan maba. Kalau kalian pengen kelihatan Good looking depan good maba. looking depan maba, kalian tuh nggak perlu pakai sendal. Gak harus pakai alas kaki. Nggak harus pakai alas kaki, nggak harus pakai baju juga. Hah? Mas tidak pakai baju. Ya kan langsung. Wow. Belalai. Maba sekarang pada culture nggak sih? Culture pasti sangat culture. Culture apa? Seculture Ozerangkuti dan Sastra Sila lagi. Maba zaman sekarang itu seleranya dulu nih yang kita nggak tahu to be exact seperti apa karena kita bukan maba lagi. Tapi dengar-dengar kalau dari data banyak sepatu-sepatu yang lebih culture sekarang justru GR, General Release. Sepatu GR yang rame sekarang. Yuk kita list apa aja. Satu nih udah pasti Vans Converse masih culture buat kalangan maba. Pasti masuk. Itu everlasting lah, abadi ya. Timeless. Betul. Versatile banget lah. Iya. Kedua, ya. Mau bilang Adidas Samba. Samba. Iya pasti masih anak skena masih samba sih Pasti sekarang. Sama. Kalau penggesernya samba, Onitsuka. Onitsuka mulai masuk juga nih ke skena-skena anak muda mulai ya. Gua nggak ngeliat. Money juga ya. Bisa jadi. Next. Anak skena NB lah jelas. NB pasti. NB yang general rilis tuh apa aja? NB generalis tuh paling 990 series. Ya kalau dapat itu juga. Ya 1906, 2002, 327, 560. 327 buat cewek boleh sih. Ya, apalagi sih? Ya itulah, 4 itulah biasanya ya. Tinggal cari colorway apa yang cocok buat mix and match sama style kalian. Apalagi Lokalnya bang? Lokalnya. Nah, lokal nggak dimasukin nggak? Karena nggak skena ya. Lokal Apalagi? yang skena paling Kompas. Buat kau mendang-mending. Emang masih skena Kompas? Gue kira yang skena itu Kangki. Kok Kangki Baru sudah mau pasti. bahas Kangki sih sebenarnya ini Kangki karena sudah pasti. yang skena kan sekarang liriknya Kangki. Biasanya kita dake sih nomor 1 ya. Kalau Honjo, lah ya. kalau Honjo itu sebenarnya gue pribadi lebih suka Honjo daripada kita dake. Tapi nggak tahu kenapa skena lebih sukanya kita dake. Jadi ya kalau kalian bisa dapat colorway menarik, mungkin bisa lebih dilirik kali ya. Yang pasti kalau kalian pakai Forti biasanya dilihat ya, tapi nggak good looking, jadi red flag. Wallaby masih skena nggak sih sekarang? Kars Wallaby beberapa mungkin. Masih ya mungkin untuk ya. pentolan pentolan kampus. Ya pentolan kampus boleh lah, kan masuk ke kategori itu juga ya, general release, gampang, enak, nyaman. Tapi ya style kalian juga harus masuk kalau sama Kars Wallaby. Ya kalau kalian di mana lagi yang agak-agak UMR Sragen gitu. Sragen itu di New York kan? Di New York. Nah, itu berarti harus lebih tinggi lagi dong skenanya. Ya siapa tahu mungkin wah otaknya udah agak samping nih yang NB X Junya Watanabe. Lanjut adalah sepatu harian yang nyaman buat orang tua. Wah, jarang-jarang nih ada yang nanya kayak gini. Buat orang tua. Ya, ini anak soleh atau soleh. Anak soleh biasanya. Anak mau berbakti. Aduh, kok gue pengen balik lagi bilang Kayano ya. Sebenarnya balik lagi ke stability shoes mungkin cocok lah ya untuk orang-orang tua. Ya, sebenarnya stability shoes kayak Kayano itu cukup menarik. Ibu gue sendiri udah mulai pakai NB loh. Oh iya.
udah mulai pakai NB, dan menurut beliau itu shifting banget kenyamanannya dibanding sama merek S yang dulu dia sering pakai. Selanjutnya adalah sepatu all-rounder jalan motoran kerja yang cocok disiksa setiap hari. Ke Gojek lagi tadi nggak? Sama nggak? Iya, Kayaknya sosok lah. Sebenarnya satu kategori yang cocok itu sepatu boots loh. Kalau untuk motoran benar, setuju. Buat motoran, buat kerja. Buat kerja benar. Ya, tinggal kalian kerjanya gimana dulu. Kalau buat pemotoran, kalau buat kerja gitu ya, kenapa banyak orang seneng boots ya, karena satu support-supportnya yang disediakan sudah cukup proper. Nah, boots itu contoh kayak Iron Ranger ya, itu dipakai buat kerja di lumberjack, kerja di pertambangan. Nambang besi, nambang emas gitu. Itu sangat-sangat bisa sekali. Ini kerjanya kerja apa dulu? Karena beda-beda. Kalau kerja kantoran agak overkill, nggak butuh-butuh banget juga. Motoran kerja yang disiksa setiap hari ya Iron Ranger. Boots lah ya. Dulu ya, di luar yang udah kita rekomen tadi ya, Iron Ranger udah. Selanjutnya terakhir adalah sepatu buat Barbie. Sepatu buat barber yang suka berdiri lama sama gripnya bagus biar nggak licin pas injak rambut. Oh, pas injak rambut tuh licin ya? Sebenarnya licinnya Karena tumpukan rambutnya atau apa? Gini, jadi rambutnya kan ya memang rambut relatif licin, terus ketemu sama lantai gitu ya, diinjek gitu, ya gimana gitulah ya. Sampai boots the best ya. Jadi itu sih rekomendasinya. Ada sih kalau enggak NB Fresh Foam itu ada yang pakai Vibram. Kita udah sering sebut lah tadi, mention beberapa list sepatu-sepatu yang kira-kira akan cocok dengan kondisi seperti ini. Jadi kalian butuh rekomendasi apa lagi nih? Coba tulis di kolom komentar atau kirim ke semua platform yang ada Shoepolishnya. Jangan bilang rekomendasi presiden ya bangsat.